Mobil sport buatan saya itu adalah mobil sport satu-satunya di dunia. Tidak ada samanya pastinya ya? Nggak ada samanya. Nggak ada samanya ya? Ya, nggak ada samanya. Dan polisi pertama yang buat kayaknya Mas Ian nih. Ya. Yang buat ini. Nah, kali ini di hadapan saya sudah ada siapa, Mas? Ian Aditya. Ian Aditya. Ya, YouTube channel Ian Bapontar sebenarnya. Lebih dikenal Ian Bapontar. Ian Bapontar ya. Apa kabar, Mas? Ya, alhamdulillah baik. Baik ya. Ya. Mas, boleh diceritakan kesehariannya itu apa saja sih saat ini? Ya, alhamdulillah sampai saat ini ya. Kegiatan saya sehari-hari selain membuat vlog, membuat YouTube juga, saya juga sebagai abdi negara. Nah, abdi negara yang bertugas sebagai seorang Polri ya. Nah, tugas di Polsek Labuan gitu. Berarti konten juga iya, YouTubers, abdi negara juga iya. Iya. Dua-duanya berjalan bersama aja. Iya. Itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya, siap. Iya, saya tidak akan bahas tentang abdi negara ya, karena itu mungkin teman-teman tahu lah di YouTube Mas Ian ini, kalau ini ada Ian Bapontar ya. Saya sebenarnya nggak perlu promosi lah, karena followers dia, subscriber dia itu 420.000 ya. Jadi harusnya dia promosi ke saya lah ya. Nah, kali ini menurut saya kenapa saya tertarik, Mas, bela-belain Mas Ian ini jadi bintang tamu di saya lah, karena jujur saya merasa setelah saya scrolling YouTube YouTube saya melihat Mas Ian ini viewersnya tinggi nih, YouTube nih tinggi nih. Ada yang bahkan sampai jutaan ya kalau nggak salah ya. 1,1 juta, 1,7 juta gitu kan. Bahkan ada 3 jutaan. Ada yang 3 juta viewers ya? 3.700.000 kalau nggak salah. 3.700.000 ya? Iya, 700.000. Gitu. Mas, saya yakin tidak mungkin dong buat YouTube kemarin terus hari ini langsung banyak subscriber, banyak viewers gitu. Itu bisa awal mulanya itu bagaimana sampai bisa buat YouTube ini? Oh gitu. Nah, jadi sebenarnya dulu sebelum saya terjun ke dunia YouTube, waktu itu saya berpikiran, aduh, kira-kira apa sih yang saya harus gali dari diri saya supaya saya itu bisa diikuti orang lain gitu. Minimal jadi jadi inspirasi lah untuk orang lain, memberikan manfaat, faedah. Cuman sampai waktu itu tiba-tiba saya bertemu sama kebetulan teman komunitas juga, komunitas kumpul-kumpul bareng gitu, nongkrong. Gitu. Terus ditawarkanlah saya masuk YouTube. Nah, ketika saya masuk YouTube, saya bingung gitu. Awalnya saya harus buat apa, konten apa gitu kan. Nah, tiba-tiba ya nggak tahu kenapa, karena selalu diberikan motivasi sama teman-teman ini juga. Ayo dong, masa Ian punya followers di Instagram banyak, tapi kok nggak mau terjun ke YouTube? Padahal itu salah satu cara biar viewersnya naik gitu, subscribernya juga naik. Akhirnya tiba-tiba ya udahlah. Nah, mulai saya masuk, terus saya buat konten-konten tentang kepolisian dulu. Nah, kegiatan kepolisian seperti saya misalnya di tahanan seperti apa, kegiatannya polisi juga mungkin berkunjung sambang ke rumah warga seperti apa. Terus kayaknya asik begitu, luar biasa, ini bisa menaikkan citra Polri juga begitu kan. Jadi saya ikutlah. Lama-kelamaan karena udah terbiasa, akhirnya AdSense mengikuti kan. Selamat, Anda bisa setuju untuk dimonetize. Saya kaget, loh kok segampang ini gitu. Padahal bagi orang lain susah gitu, tapi bagi saya, lah ini kan udah jadi, mungkin awalnya belum jadi hobi ya. Awalnya tidak jadi hobi ya? Iya, belum jadi hobi. Masih cuman sekedar ikut-ikutan gitu, ikut rame ceritanya. Tapi kesininya, wah ini bisa menghasilkan gitu. Dan juga saya bisa berekspresi lebih lagi. Ya udah, akhirnya terbiasa sampai sekarang begitu, ikut bikin vlog terus. Nah, itu mulai tahun berapa, Mas? YouTube-nya? 2018 bulan pertengahan tahun ya. 2018 bulan Juli kalau nggak salah. Juli ya. Nah, tapi monetize-nya nanti 2019 bulan Februari kalau nggak salah. Tapi nggak lama dong, cuma 6 bulan berarti dari memulai itu. Iya, sudah monetize. Sudah monetize ya? Iya. Saya rasa monetize adalah hal yang mahal ya. Jadi banyak orang yang buat YouTube, dan saya tahu ketika sudah, kalau mungkin ya harapannya kami buat video satu udah langsung monetize dan sebagainya ya. Tapi itu ternyata tidak. Nah, saya Mas Ian mungkin juga merasakan hal yang sama ketika pertama bangun YouTube di bulan Juni-Juli 2018 itu. Itu viewersnya langsung naik atau merangkak juga dari bawah nih? Jadi begini kan sekarang kalau saya melihat ya,
sebelumnya itu saya bahas, kalau saya lihat-lihat YouTuber sekarang ya, kita berbicara YouTuber sekarang, kebanyakan yang instan. Maunya ketika dia upload video, pengennya berapa nih penghasilan saya dari satu video gitu kan. Padahal monetis saja belum gitu kan. Nah cuman saya waktu itu pertama ya buat video, memang kegiatannya ya yang formal lah, formal awalnya, karena saya juga belum ada kepikiran bahwa video saya ini banyak yang nonton, video saya ini gini-gini. Misalnya kegiatan yang kayak kita misalnya kunjungan ke rumah warga, udah. Tapi lama kelamaan, saya harus buat yang lebih menantang nih, lebih melekat lagi di hati masyarakat. Nah seperti apa? Ya saya buatlah kegiatan yang kan dulu Polri dianggap mungkin zaman-zaman dulu ya dianggap mukanya sangar, arogan, tidak humanis, menakutkan. Ya, apalagi bagi anak-anak lah. Nah, itu dia. Karena kalau anak-anak tadi kan setiap jalan-jalan kemana ada anak-anak nakal selalu ditakut-takutin gini. Jangan ke sana, awas ada polisi. Ada polisi ya. Kamu ditangkap aja. Nah, itu kan jadi akhirnya terbawa-bawa sampai anak-anak itu besar ketika lihat polisi dia ketakutan. Betul. Nah, jadi saya ingin merubah paradigma masyarakat bahwa sebenarnya pola pikirnya masyarakat bahwa sebenarnya Polri itu yang sekarang itu sangat-sangat humanis. Iya, humanis, kita mengikuti perkembangan zaman juga. Nah, karena kalau kita misalnya terlalu memperlihatkan bahwa kita itu arogan sama masyarakat juga, ya otomatis masyarakat berpikiran bahwa polisi ini dibuat organisasi polisi ini bukan untuk kepentingan masyarakat dong kalau kita arogan, tapi kepentingan pertahanan negara. Nah, itu pun sekarang jangan beranggapan bahwa misalnya nih misalnya dulu-dulunya ketika orang laka lantas kalau berurusan dengan polisi selalu bilang jangan ke polisi, nanti kamu dipimpong ke sana ke sini, akhirnya urusanmu jadi panjang begitu. Padahal sebenarnya sekarang, dengan adanya misalnya nggak diminta-minta kita laka lantas, tiba-tiba kita berurusan dengan polisi, polisinya melayani dengan setulus hati, dengan humanis. Bukan cuma dilayani dengan senyuman, tapi dibantu kita untuk pengurusan asuransi yang tadinya kita kecelakaan lecet-lecet, dulu-dulunya mungkin kecelakaan lecet kita tanggung sendiri. Sekarang ada asuransi. Nah, caranya mendapatkan asuransi dengan apa? Ya kita ke kantor polisi. Ya banyak lah urusannya, bikin surat kehilangan dan lain sebagainya. Jadi itu yang saya gali, saya munculkan di YouTube. Berarti kontennya masih berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari. Iya. Sangat berhubungan karena memang pengambilan gambarnya pada saat dinas sebenarnya. Iya. Tapi itu nggak ada masalah sama kantor. Iya, nggak masalah. Artinya begini, pimpinan sangat mendukung, apalagi ini menaikkan citra Polri. Betul, menaikkan dan tanpa biaya lah. Iya, tanpa biaya. Otomatis gini loh, secara tidak langsung saya juga membawa nama harum, kan tempat tugas saya di Polres Donggala ya. Iya. Nah, jadi Polres Donggala, jadi ya alhamdulillah sampai sekarang Polres Donggala juga terangkat namanya gitu. Bukan berarti karena saya semua, enggak, tapi minimal saya ikut membantu lah, andil supaya ya turut andil dalam membawa nama baik gitu. Bukan lagi sedikit menurut saya, versi saya ya, jadi versi saya itu karena kan saya buka nih, saya scroll nih, ada yang lagi di jalan, lagi di tahanan, terus sisi-sisi menggali yang bahkan kreativitas di tahanan ya, kalau nggak salah itu diangkat juga ya, dijadikan konten gitu kan. Dijadikan konten. Itu memang viewersnya itu lumayan menarik buat masyarakat ya yang berhubungan dengan hal ini. Iya, sangat-sangat, karena gini, kan kemarin saya buat konten di tahanan, orang-orang pasti berpikiran, loh kalau misalnya masyarakat misalnya berhubungan dia melakukan tindak pidana nih. Nah, saat itu dia ditangkap polisi. Nah, kehidupan di penjara polisi itu kayak apa gitu kan, orang penasaran karena selama ini kan kebanyakan orang cuma foto doang, mungkin dilihat ini orang masuk lembaga, masuk penjara gitu. Tapi apa yang dia perbuat di dalam penjara gitu. Nah, jadi saya pengen tunjukkan bahwa sebenarnya kita polisi jangan berpikiran bahwa ketika orang masuk penjara kita langsung pukul, kita langsung hantam dan lain sebagainya. Nah, mungkin dulu pernah. Dan adapun mungkin sekarang yang terjadi, mungkin ada pemukulan dan lain sebagainya, itulah oknum gitu. Jadi saya pengen tunjukin bahwa Polri itu humanis. Dan yang namanya orang masuk penjara di kantor polisi itu belum tentu bersalah. Karena apa? Dia masih sementara menjalani proses hukum. Nanti dikatakan dia bersalah apabila sudah putusan sidang ya. Misalnya divonis 4 tahun, ya udah berarti memang dia salah gitu. Tapi kalau misalnya sementara proses penyelidikan kasus, ya dia di dalam penjara gitu, penjara di polsek atau di polres,
belum tentu dikatakan dia bersalah. Walaupun mungkin indikasinya mengarah ke dia. Tapi kita sebagai seorang polisi nggak boleh langsung menjudge bahwa kamu salah, nggak boleh. Tapi kita boleh mengatakan bahwa yaudah yang kamu lakukan entah benar apa salah, intinya kamu mau rubah gitu ke arah yang lebih baik. Ya, kalau melihat Mas Ian bicara ini, saya merasa dia adalah seorang humas sebenarnya. Bukan humas di Polri ya? Bukan. Jadi saya Babin Kamtimas. karena pembahasannya itu betul-betul mengangkat citra polisi. Iya. Bukan citra ya, tapi kalau citra kan seolah-olah pencitraan ini iya. bukan, tapi kenyataan Fakta, yang fakta di balik jeruji. Jadi kalau mata Nasyo mungkin mengangkat hal-hal di balik jeruji dan sebagainya kadang-kadang. Nah, ini Mas Ian mengangkat kisah-kisah kehidupan para narapidana iya. di belakang jeruji lah, tapi ternyata itu untuk mencerminkan bahwa hal selama ini yang berkembang di masyarakat kalau masuk penjara itu ditonjok, disiksa dan sebagainya. Ternyata tidak ya? Ya tidak lah. Alhamdulillah begini. Kalau kan yang seperti saya bilang tadi, kebanyakan orang berpikir, aduh, ketika misalnya pencuri nih masuk dalam sel dipukul dia apa? Enggak lah, tapi bagaimana caranya kita buat pencuri tadi ya, pencuri tanda kutip ya, pencuri tadi itu bisa ngaku. Nah, ngakunya gimana? Ya caranya kita interogasi, tapi interogasinya bukan kayak di film-film, ditarik rambutnya, dijambakin, dipukul dulu, ditanyain, kamu di mana? Hah? Siapa tadi? Ah, kayak gitu. Itu udah menyalahi HAM ya, hak asasi manusia. Tapi bagaimana caranya kita buat kata-kata pertanyaan itu yang sebenarnya pertanyaan itu aja, tapi kita buat dengan kata-kata lain, tapi isinya sama. Gitu. Kita putar. Iya. Kita putar. Akhirnya apa? Ketahuan dia bohong apa jujur. Nah, jadi ketika kan kita udah mempelajari cara strategi kita untuk mengetahui orang ini jujur apa benar. Kita buatlah pertanyaan yang buat dia itu geleng-geleng kepala, ini maksudnya apa tadi, kok ditanya lagi tapi dengan kata-kata yang mirip. Ya mirip. Serupa tapi beda. Apa gitu? Tujuannya sama. Tujuan pertamanya sama, tapi kata-katanya itu agak sedikit beda. Gitu. Jadi ya udah ketahuan. Iya, karena kontennya saya lihat banyak yang berhubungan dengan pekerjaan. Saya pikir itu adalah settingan. Nah, itu dia. Saya malah berpikir itu awalnya adalah ini kok berarti ini sudah diarahkan lebih awal kali ya. Narapidananya tuh ada tuh yang kreativitas di dalam jeruji ini kayaknya sudah diarahkan lebih awal dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi gini. Memang kalau saya pembuatan video saya itu saya berupaya memang harus natural, memang betul-betul apa yang terjadi ya seperti itu gitu. Tapi kalau misalkan nih ya, kayak kemarin ada yang sempat viral waktu itu ada tahanan kreatif, yang dalam tahanan dia bisa main suling, buat kreativitas lain, menggambar dan lain sebagainya. Memang udah saya arahkan, coba deh kalau kalian bisa buat kreativitas lebih daripada kalian jenuh di dalam tahanan, silakan mau buat apa, begitu. Intinya itu buat kalian bisa lebih sadar bahwa sebenarnya hidup bebas itu lebih enak daripada dalam penjara. Nah, daripada kalian jenuh, buatlah hal-hal yang menarik. Makanya mereka buat suling, mereka buat gelang dari plastik. Sebenarnya barang-barang yang kayak gitu nggak bisa masuk dalam sel sebenarnya. Cuman karena kita juga dari kepolisian yang melihat karena kita juga punya hati nurani gitu. Kita melihat ini orang ada perubahannya dari tutur katanya, dari cara dia berbicara seperti apa ke kita gitu, cara memperlakukan kita. Ya udah, ini kita percaya. Dan alhamdulillah ketika mereka diberikan kepercayaan, ya namanya juga manusia, ketika diberikan kepercayaan ya mungkin mereka pegang teguh, ya udah mereka buat. Oh, ternyata wah keren. Udah saya bikinin konten gitu. Tapi kalau kemarin ada yang tahanan yang keluar udah sebenarnya dia harus keluar dari tahanan tapi dia nggak mau. Nah, itu bukan settingan, real, memang betul-betul seperti itu. Iya, gitu. Iya, jadi benar ya, ini tujuannya sebenarnya menghadirkan dia adalah mengetahui sebenarnya itu apakah settingan, sebuah konten yang diatur atau memang kenyataan, ternyata fakta di balik jeruji. Dan saya pun nggak menyangka saya kan pernah berpikir kalau hubungan dengan pekerjaan itu malah kurang bagus buat kurang menarik lah buat netizen untuk menonton ya. Dan saya melihat ini ada yang menu buka puasa dalam sel itu viewersnya 1,1 juta coy. 1 tahun yang lalu dibuat ya. Iya. Itu bahkan yang
sehari-hari yang mungkin orang nggak kepikiran akan jadi konten, itu malah jadi konten dan ternyata viewersnya sampai 1 jutaan. Iya. Jadi saya merasa penjara di seluruh Indonesia kan banyak. Iya. Polisi di seluruh Indonesia ada berapa? Iya. Dan yang kepikiran kan cuma Mas Ian nih. Dan itu judulnya adalah menu buka puasa dalam sel gitu kan. Itu awal mula kepikiran itu apa sih, Mas? Ya memang sih karena gini, kita di Polsek Labuan bukan cuma saya doang sih. Ya. Rata-rata kita yang piket ya. Karena sekali piket biasa kita 7 orang, 8 orang gitu kan. Nah, jadi setiap ada tahanan yang masuk atau apa, kita ajak komunikasi. Nah, dari situlah sehingga kita bisa menggali apa sih sebenarnya kenapa sampai dia berbuat seperti itu gitu, melanggar apa aturan gitu, sampai melakukan tindak pidana gitu. Akhirnya karena saking akrabnya, ya udah akhirnya ya mungkin karena kita kasihan juga ya. Karena kasihan melihat, wah dia ini udah meninggalkan anak istrinya karena melakukan sebuah hal yang salah, begitu akhirnya dia mendekam di penjara. Nah bagaimana caranya? Ya hati nurani kita itu kan gimana ya? Ada merasa, aduh kasihan juga. Kesentuh lah ya. Kesentuh lah. Ya. Apalagi puasa kemarin, aduh keluarga belum ada yang jenguk. Nah gitu. Jadi ya mereka juga namanya manusia kan masih merasa, aduh kesepian banget gitu kan. Ya udah, jadi saya tergerak hati, ya udahlah kita beli patungan gitu, patungan sama teman atau bahkan dari uang saya sendiri ya udah beli makanan tiap mau buka puasa, ya pokoknya entah saya piket apa enggaknya, intinya teman-teman juga mereka kumpul uang beliin makanan. Begitupun saya juga, semua kita situ. Jadi kumpul uang patungan beliin makanan, misalnya makan jajanan untuk buka puasa. Nah waktu itu saya buat konten, memang saya udah niat dari beberapa hari sebelumnya saya harus beli makanan yang betul-betul apa ya, bahkan kalau menurut orang, wah ini makanan yang udah Kelas. ya begitulah, yang enak lah, enak di leher lah gitu, sekali-sekali lah gitu kan. Mereka juga merasa, karena mereka tiap hari mungkin cuma makan nasi mie goreng, telur, ikan, cuman itu doang gitu, walaupun memang sebenarnya itu udah lumayan gitu. Jadi saya belilah kue-kue itu, makanan itu, terus saya bawa, dan alhamdulillah. Jadi saya buatin konten juga, memang tujuannya saya selain konten ya untuk menyadarkan masyarakat bahwa sebenarnya ketika kalian di penjara itu bukan berarti tiap hari disiksa di apa, karena kalian belum tentu bersalah. Betul ya tadi. Ya, kecuali kalau udah putusan persidangan kalian di lapas, ya itu ya saya nggak tahu seperti apa ya kejadiannya di dalam ya. Ya. Ini luar biasa penjelasannya dari tadi ya. Jadi saya merasa ini cara penjelasan yang paling enak. Saya dapat, jadi berbau masalah kriminalitas, tetapi konsep penjelasannya adalah memang sangat apik ya. Iya. Ya makanya saya bilang tadi cocok jadi humas lah. Ternyata bukan humas ya. Iya, bukan humas. Iya, memang banyak di YouTube channelnya Mas Ian ini, selain kalau buka ya itu banyak gambar baju polisi ya, karena dia abdi negara. Tapi di sisi lain ada hal yang berbeda sebenarnya bisa kita tangkap dari Mas Ian. Ada gambar-gambar mobil sport di dalamnya. Oh, iya, banyak Mas, dari sekian konten YouTube mungkin ada setengahnya kali ya, ada mobil itu. Itu ini bisa diceritain nggak Mas? Ini mobil apa ini Mas? Nah, jadi ini lagi salah satu, sebenarnya kalau mau dibilang dalam hidup saya itu belum pernah kepikiran membuat seperti ini gitu. Tapi ini sebuah kebanggaan saya, pencapaian saya sebenarnya. Bahkan apa ya, melebihi apa ya pikiran saya sebelumnya. Kok bisa saya seperti ini? Bahkan sampai sekarang pun saya kadang-kadang bertanya dalam diri sendiri, kok bisa saya buat seperti ini gitu. Karena hanya dari sebuah mimpi. Nah, waktu itu saya cerita dikit ya, Iya. nggak apa-apa ya? Nah. Iya, malah wajib. Karena Nah, pasti jadi saya gini. pengen tahu nih. Iya. Jadi gini, waktu itu kan ya suatu malam lah saya tidur gitu kan, tiba-tiba saya mimpi, entah sadar apa enggaknya, tiba-tiba dari balik jendela, kan saya di kamar nih, entah sadar apa enggaknya gitu, tiba-tiba dari balik jendela ada muncul kayak cahaya gitu kan, cahaya. Tiba-tiba saya lihat, loh, orang pakai baju putih gitu kan, terus nenek-nenek, janggutnya panjang, tapi pakai siga. Nah, siga itu kayak penutup kepala, memang adat orang Kaili gitu. Oh, yang Siga. itu Ya, yang kalau upacara-upacara itu nah, gitu. pakai kan? Iya, tapi putih semua. Putih semua. Bajunya putih gitu. Ya saya nggak tahu juga entah kelihatan kakinya apa enggaknya, intinya bajunya putih. Agak menyeramkan atau nggak menyeramkan ini Mas? Enggak sih. Saya nggak, bahkan dalam mimpi itu saya nggak merasa Antara ketakutan, sadar dan tidak ya? Iya, cuman kaget gitu. Loh, siapa ini? Gitu kan. Iya. Terus nenek itu bilang,
Dia bilang, "Nak, kamu nanti akan buat mobil gitu, buat mobil dan mobil itu pasti keren dan akan ditonton akan disaksikan oleh banyak orang gitu, Oke. pasti keren." Udah tiba-tiba ya mungkin mimpi saya cuma sekilas begitu, terus saya bangun. Maksudnya apa ini? Maksudnya tujuan maksud dari mimpi ini apa gitu? Tiba-tiba 2 hari kemudian, kok niat saya untuk mau lihat-lihat mobil yang mobil-mobil keren itu ada gitu. Udah awalnya saya buka Instagram lihat-lihat. Kok makin tertarik gitu, makin kayak lihat lagi, scroll. Akhirnya apa? Berapa hari kemudian saya berniat beli mobil. Oke. Tapi tahu nggak momen yang paling saya nggak bisa lupa? Apa itu? Waktu itu? Kan waktu itu kan saya belum nikah ya. Iya, Jadi masih waktu itu, single ya? masih single. Waktu itu saya rencana kan pengen nikah. Oke. Nah, pengen nikah. Cuman saya pikir, calon saya kan belum ada, Iya. belum dapat cewek lah gitu kan. Banyak cewek tapi belum ada yang pas untuk dinikah yang mana nih? Secara kan bagus lah ya. Akhirnya udah ketika udah dapat ketika belum dapat cewek, saya pikir mau ngelamar siapa gitu. Tapi keinginan saya pengen beli mobil. Akhirnya uang nikah tadi, tahu nggak? Uang nikah tadi, jujur ya, 30 juta. Itu 30 juta. Saya beliin mobil. Uang nikah jadi 30 juta itu. Jadi mobil 30 juta tadi. Mobil 30 juta. Uang 30 juta. Tadi Iya. untuk dipakai menikah. Iya. Saya alihkan ke mobil. Saya beli mobil. Mobil tua sih, memang. Oh, mobil bekas ya, second Iya, ya? ya second lah Second. pasti. Terus cari-cari di Kota Palu, akhirnya alhamdulillah dapat. Iya. Dapat. Jadi kan tadi mimpi 2 hari kemudian muncul niat nih. Iya. Nah, 2 hari pas setelah 3 hari kemudian, berarti 5 hari ya. 5 hari udah langsung beli mobil. Beli mobil. Beli mobil, datang ke rumah baru 2 hari kalau nggak salah, 2 hari apa 3 hari. Mobil diparkir di rumah, langsung dibongkar. Kaget bapak. Loh, ini anak kok beli mobil belum diajakin orang tuanya jalan-jalan kayak pakai mobil atau gimana, udah langsung dirusakin gitu kan. Jadi yang nggak tahu kenapa memang udah di otak udah kayak gimana gitu. Harus ini, kalau saya nggak laksanakan pasti saya stres atau gimana. Ya udah akhirnya saya buat gitu. Nah, ide pertama kenapa sampai saya buat mobil sport? Iya. Nah, jadi karena waktu itu saya nggak tahu kenapa ya, waktu buka scroll lewat Instagram. media Instagram, Iya. mobil-mobil itu selalu menjurus ke mobil sport. Nah, saya buatlah mobil sport, tapi desain saya sendiri dan pokoknya semua dari saya gitu. Baik dari desainnya, dari cara pembuatannya, semua dari saya. Karena alhamdulillah saya juga punya dasar gitu. Walaupun mungkin bukan orang otomotif. Oh ya? Tapi saya punya dasar karena saya anak arsitek gitu. Oh. Saya kuliah di arsitek waktu itu. Jadi saya desain mobil, saya bisa gambar-gambar untuk, pokoknya desain lah. Berarti bisa desain ya, karena Iya, pernah di alhamdulillah. arsitek ya? Iya, pernah di arsitek gitu. Ya udah, akhirnya saya buat, terus saya buatin konten. Nah, dari konten mobil itulah sehingga yang tadinya kegiatan polisi mungkin viewersnya memang ada jutaan, ada juga puluhan ribu. Iya. Terus setelah saya terjun ke dunia otomotif, Iya. saya kaget, wow, ini lebih sebenarnya. Walaupun tayangannya ratusan ribu, tapi Iya. kan setiap posting ratusan ribu. Iya. Akhirnya Ini berapa konten ya? iya, berapa konten itu dalam jangka waktu berapa hari aja gitu, udah 100.000. Akhirnya sampai berapa minggu, loh kok bisa sampai 500.000 gitu, saya kaget. Nah, mulai dari situlah makin giat saya untuk buat mobil, gitu. Iya, tadi saya sempat sebelum kan tadi saya langsung ke samping kan ketemu Bapak. Saya sempat tanya Bapak lah. Katanya sih memang jengkel sih waktu pertama beli mobil. Harusnya itu adalah katanya beli mobil buat menyenangkan keluarga, Iya. buat diajak. Ini jalan-jalan. dirusakin. Tapi katanya bapaknya dirusakin. Nanti saya ditunjukkan tadi tempatnya itu sana ya, bekas-bekas roskanya di rongsokan sana tuh. Nah, Iya. saya malah penasaran, tapi lama kelamaan kata bapaknya saya malah ikut seneng juga, ikut bantu-bantuin juga katanya mobil. Iya, betul. Itu Waktu berawal. awalnya Bapak ya karena melihat saya gigih banget gitu kan, Iya. mau buat rangka mobil kan, seumur hidup saya belum pernah ngelas, belum pernah pegang Berarti gurinda. basicnya adalah basic desain, Iya, karena basic desain, arsitek, bukan Tapi otomotif nggak ada. malah saya berpikir, saya tadi tanya bapak lah ya, bapak juga. Saya bilang ini anaknya nih Mas Yadi ini backgroundnya STM ya.
Memang ada, maksudnya apakah sekolahnya pernah di STM atau tidak gitu? Nggak pernah, memang dari SMA. ini SMA jurusan SMA biasa. IPA. Oh, jurusan IPA. Terus masuk ke otomotif itu karena murni karena mimpi itu tadi Iya, kan, mimpi itu. Tapi kan otomotif itu kan butuh keahlian Mas, yang Iya, tadi betul, yang betul. ngelas, kemudian Pekerjaan mesinnya juga, pekerjaan mesinnya itu interior dan lain sebagainya. bukan otodidak setahu saya harusnya. Kalau saya memang otodidak. Kalau Otodidak saya, murni ya. Karena ya itu tadi lewat YouTube. Saya belajar, saya gali karena saya pikir gini. Entah saya memang sadar ketika melakukan misalnya saya beli mobil terus saya bongkar, saya sadar. Tapi di otak saya nggak pernah kepikiran untuk rugi gitu. Ya udah bongkar prak. Saya nggak pernah kepikiran ini mau jadi apa enggak. Pokoknya saya bongkar dulu. Setelah sudah saya lihat dibongkar, udah muncul nih di otak. Waduh, kayaknya mobil ini rugi loh kalau nggak dilanjutin. Tapi saya udah berkorban gitu, uang apa? Uang nikah. Iya, untuk jadi beli mobil. Iya, untuk jadi beli mobil, terus mobil udah rusak kayak gini, dirusakin kayak gini. Aduh, gimana ya? Udah dimarahin bapak pula kan? Gitu kan. Bahkan ibu saya bilang, bahasa Palu bilang, kau ini sebeli mobil, kenapa itu kau kasih rusak? Dia bilang, bukannya mau ajak orang tua jalan atau apa, cuma kau kasih rusak. Jadi saya bilang sama mama kan, bilang, nggak tahu juga bagaimana, saya stres juga awalnya. Tapi lama-kelamaan, kenapa sih seorang Ian Aditya yang dari dulunya memang nggak mau mental petarung masa hanya seperti ini nggak bisa ini. Ya udah saya cari juga di YouTube gitu kan. Nah, alhamdulillah berkat YouTube inilah. Nah, wadah YouTube ini luar biasa. Segala ilmu kita bisa gali di sini. Tergantung olah pikirnya kita, cara berpikirnya kita bahwa sebenarnya kita itu bisa memperlihatkan bahwa kita itu berkualitas. Dengan cara apa? Berpikir gitu. Jangan selalu berpikiran bahwa ketika orang yang berhasil, kita sebagai cuma ya udahlah saya nonton aja gitu. Kita cuma sebagai penonton doang. Kita nggak bisa memberikan hal yang lebih gitu. Padahal sebenarnya semua orang itu punya kelebihan. Cuman dia nggak mau gali. Gitu aja sih. Ya, Mas Ian, ya saya tahu Mas Ian mungkin orangnya aktif banget ya, karena kehidupannya sehari-hari sebagai polisi, tapi masih bisa buat konten, masih bisa buat mobil sport. Tapi cerdasnya adalah kerjanya dia jadi konten, kemudian hobi dia hobi mobil sport ya. Hobi pada saat setelah karena mimpi itu. Nah, itu pun jadi konten kan, jadi konten dan harganya yang dibeli 30 juta kalau nggak salah. Itu mobil apa sih, Mas? Oh, itu mobil Civic Nova. Oh, Civic Nova ya. Jadi mobil Civic Nova itu bisa jadi itu mobil seperti sekarang nih. Nah, dia lihat di YouTube aja nih. Kita lihat mobilnya itu memang modelnya unik. Kayaknya karena desain sendiri, iya, ada samanya. Saya bisa mengklaim bahwa mobil buatan saya itu adalah mobil sport satu-satunya di dunia. Nah, jadi saya bisa mengklaim bahwa mobil sport buatan saya itu adalah mobil sport satu-satunya di dunia. Tidak ada samanya pastinya ya? Nggak ada samanya. Nggak ada samanya ya? Ya, nggak ada samanya. Dan polisi pertama yang buat kayaknya Mas Ian nih, yang buat ini. Jadi gini, sebenarnya awalnya bukan berarti saya merasa bahwa saya seorang polisi tiap harinya harus melaksanakan tugas. Tapi memang karena saya sebagai seorang babin ya, apalagi saya babin di desa saya sendiri gitu, di rumah saya sendiri, di desa saya sendiri gitu. Nah, otomatis saya ingin memperlihatkan dong kualitas saya sama masyarakat juga, bahwa masyarakat babin Kantipmasnya ini berkreatif gitu. Kreativitasnya ada gitu. Nah, jadi saya buatlah mobil, saya buatlah ini. Sebenarnya tujuan saya bukan juga cuma semata-mata untuk AdSense, bukan cuma untuk gaji doang, gaji YouTube. Tapi saya ingin memperlihatkan bahwa sebenarnya orang Palu, Donggala dan sekitarnya itu bisa gitu, bahkan lebih sebenarnya. Cuman itu tadi, karena kita terbiasa jadi followers, kita terbiasa jadi penonton, viewers. Akhirnya ketika orang berhasil, ya udah kita cuman hanya melihat ya udahlah, kita cukup sampai di sini gitu. Kalau bahasa istilah orang Bandung, aku mah apa tuh gitu kan. Nah, padahal sebenarnya kita bisa lebih lagi. Bisa lebih berkembang, dan bahkan dunia bisa tahu bahwa sebenarnya di Kota Palu ini orang-orangnya itu
ada yang betul-betul berkualitas. Betul. Gitu. Dan saya nggak menyangka, Om, ini apa? Saya melihat dengan YouTuber subscribe-nya sekarang 420.000 Iya. kan? Subscriber itu 420.000. Nah, buat saya kan ini buat YouTube ini juga berawal dari hobi lah. Karena Iya. memang saya suka juga menggali orang. Cuman saya berpikir kita coba naikkan video. Dulu saya sempat buat beberapa ini, Iya. beberapa channel YouTube sebelum ini, tapi memang menggunakan handphone. Sekarang mungkin agak lebih pro saya buat. Nah, viewersnya itu paling berapa itu kan langsung ciut kan, kita Iya. langsung ciut itu kan. Nah, Mas Ian ini buat saya orang daerah, saya merasa itu yang selama ini viewersnya kan orang-orang Jakarta. Iya. Kalau enggak Medan, Iya. Surabaya, Iya, gitu. Jakarta. Iya. Saya belum nemu orang Palu. Saya lagi di Palu, nemu orang Palu dan saya melihat Ian Baponter, wih, viewersnya tinggi nih, gitu kan. Saya yakin tadi udah menyampaikan bahwa tujuannya semata-mata bukan karena uang. Iya, ya kan? jelas. Jadi berawal dari niat yang baik, memang sangat menginspirasi sih. Iya. Itu. Monetis tadi di tahun 2019 Iya, ya, monetisnya ya. di tahun 2019. Itu monetis pertamanya itu dapatnya berapa, Mas? Waktu itu gini. Jadi sebenarnya saya dimonetize udah 2019 nih. Iya. Nah, udah 2019, cuman waktu itu kan saya terkendala dengan pengiriman PIN. Jadi pengiriman PIN karena saya kan tinggalnya di Desa Nupabomba gitu. Iya. Ketika dari Kota Palu mau ke Desa Nupabomba, berarti masuk Kabupaten Donggala ya. Iya. Jadi di Kabupaten Donggala dia berbatasan sama Palu Utara. Nah, di kantor pos terdekat cuma di Palu Utara gitu. Jadi ya udah, alamat untuk dikirimin PIN saya dari YouTube saya taruhlah di Palu Utara. Nah, ternyata setelah di cross check dari pihak YouTube, tinggalnya saya di Kabupaten Donggala. Akhirnya PIN-nya dikirim ke Donggala. Gitu. Nah, pada saat dikirim ke Donggala, akhirnya gimana ya? Saya kesana kesini gitu, dari kantor pos Palu Utara terus ke Kartini di Kota Palu ya, terus sampai ke kantor pos Donggala. Nanti ternyata baru di Donggala baru dapat PIN-nya. PIN itu ya. Nah, akhirnya waktu itu terkendala sampai 3 bulanan kalau nggak salah. Waktu itu subscriber saya 35.000. Nah, pendapatan pertama, karena ini kan dirapel nih. Iya. Karena sebenarnya monetisnya udah dari bulan ini. Iya. Tapi saya ambil nanti 7 bulan ke depan baru. Iya. 5 bulan ke depan. Karena PIN itu salah Karena satunya. terkendala PIN tadi. PIN itu ya. Nah, ketika saya terima kan ya rapel aja tuh dari berapa bulan itu kan. Sejak monetize sampai dengan pencairan. Ya pencairan. Ketika pencairan, wah lumayan lah gitu kan, ada 9 jutaan gitu. Wow, jadi pertama saya kaget gitu. Pencairan pertama itu dapat 9 juta ya? Iya, alhamdulillah 9 juta lebih lah. Pokoknya kalau kita terima dari YouTube, kita nggak pernah terima misalnya 9 juta 200.000 Iya. pas, nggak ada. Ada. Tapi 9 juta 200.000 Sekian. 9 juta 297.135 rupiah. Rp135. Sampai seberapa digit Detail begitu ya? Ya detail gitu. Jadi nggak ada misalnya kita terima dari gaji YouTube misalnya 1.300.000 misalnya contoh. Tapi 1.300.000 tok enggak, tapi dia lebih. Tapi angka digitnya di belakang itu loh. Jadi pasti ketahuan deh. Kalau misalnya kita m-banking ya, ketika ditransfer dari YouTube gajinya kita, saya kaget pertama, loh ini apa ini gitu. 9 juta lebih sampai uangnya itu sampai ada di belakang 3 digit terakhir itu tetap ada gitu, bukan kosong semua. Oh ternyata gaji YouTube. Nah dari situlah, hanya alhamdulillah saya dapat. Jadi sejak saat itu berarti sudah tiap bulan masuk ke rekening? Iya, tiap berarti bulan. Di YouTube Otomatis. akan bayar setiap bulan ya? YouTube Iya, ya? otomatis. Tapi tergantung dari viewersnya kita. Jadi pertama, karena kan sudah dirapel nih berapa Iya. bulan kemudian saya terima 9 jutaan. Setelah bulan berikutnya terima waktu awal ya, Iya. 2 jutaan gaji saya. Bahkan ada pernah saya terima 1,7 juta, itu yang paling rendah. Itu yang paling rendah 1,7 juta ya? Waktu paling rendah awal, ya? waktu awal. Waktu awal ya? Nah, tapi berapa bulan jadi grafiknya itu naik turun. Misalkan pertama 3 juta nih. Nah, bulan depan 4 juta. Tapi bulan depannya lagi turun 3,5 juta. Tapi bulan depannya lagi jadi 4,5 juta gitu. Jadi dia naik gini. Tergantung viewers. Iya, tergantung viewers. Iya, karena seberapa aktif juga buat konten ya. Nah, itu dia. Cuman memang kalau bagi saya sih untuk YouTuber pemula ya, apalagi yang betul-betul memang masih hanya menggunakan HP, jangan beranggapan bahwa
saya cuman kamera HP doang, gimana saya mau berkembang. Lah saya awalnya itu buat HP, bahkan sampai sekarang ketika saya buat konten di kantor polisi ya, ketika saya buat konten di tahanan, Iya. pakai kamera HP. HP yang dipakai sehari-hari. Iya, sehari-hari. Jadi kita nggak usah terlalu ribet. Tapi kalau kita pengen buat hal yang betul-betul lebih berkualitas, ya minimal DSLR atau mirrorless yang nggak usah terlalu mahal-mahal. Intinya udah bisa 4K lah gitu. Berarti modal awal itu hanya handphone ya sehari-hari, karena memang mungkin niatnya udah bagus atau sudah bulat lah, tekadnya udah bulat. Jadi dia konsisten untuk menaikkan video. Nah, tadi dia udah membagi pertama monetize itu dapat berapa, rapalan dari berapa. Nah, apakah bersedia Om? Ini bagi tertinggi itu berapa semenjak dari monetize sampai dengan sekarang? Ya, artinya kita belak-belakan ya, karena ini kan untuk memotivasi. Tujuannya niat saya bukan untuk ria bahwa saya hebat, saya udah penghasilan begini. Enggak, tapi sebagai gambaran aja. Kemarin ya, saya nggak usah bilang 400.000 sekarang. Tapi waktu dulunya masih 200.000 gitu. Subscriber ya. 20.000, 200.000 waktu itu. Saya terima udah paling tinggi 17, udah paling tinggi. Waktu 200.000 subscriber. Tapi sekarang kan, nah itu tinggal bayangin aja gitu. Jadi tinggal dua kali lipat ya sekarang. Jadi ya seperti itulah. Gitu. Intinya gini, kita nggak usah dulu berpikiran bahwa gaji saya sekian. Kita nggak usah dulu berhalusinasi dengan hayalan tinggi, nanti gaji saya per bulan kayak gini. Nggak usah, tapi berikan aja dulu kualitas, berikan aja dulu apa yang ada di dalam dirimu, kamu gali, kamu berikan, insya Allah AdSense mengikuti. Nah, gitu. Iya, tadi tertinggi waktu itu 17 jutaan, sekarang 420 subscriber, 2 kali sebelumnya. Bisa jadi, dan saya berharap, amin lah, penghasilannya pasti 3 kali lipat dari yang dulu, bukan 2 kali lipat, 3 kali lipat ya. Iya, betul. Iya, tapi jujur ya, bukan saya hadirkan di podcast memang selalu bertanya tentang penghasilan dari sebuah usaha ataupun apa yang dijalani. Nah, tujuan saya tidak sedikit dari kita masyarakat Indonesia itu memang tujuannya materi, dan itu tidak salah. Buat saya malah materi itu bisa menjadi motivasi kita untuk bekerja lebih. Karena saya itu pengennya punya perusahaan besar. Pengennya saya, cita-cita saya. Saya pengen bangun masjid yang besar. Bangun berbagi uang ke banyak orang. Tentu saya harus punya uang banyak dong. Iya dong. Nah, itu bukan berarti ria ketika kita bertanya. Karena saya tahu banyak orang yang tujuannya adalah materi, dan itu tidak salah. Betul. Makanya kalau manusiawi. Tapi jangan lihat dari materi yang ada sekarang, Mas Ian, yang sekarang 420 subscriber dan viewersnya itu udah berjuta-juta lah dengan penghasilan sekarang. Tetapi prosesnya juga panjang memang kan. Pasti panjang. Dan penuh perjuangan. Dan mental juga dilihat. Oh iya, satu saya tambahin. Saya garis bawahi bahwa ketika mau jadi YouTuber, mentalmu dulu dipermantap gitu. Mental. Karena apa? Yang jadi YouTuber ini banyak halangan dan rintangan. Karena ketika kita jalan-jalan kemana, ketemu sama teman, awas nih YouTuber lewat, jangan. Seakan-akan memang sih itu kayak bagi saya penghinaan kecil untuk saya. Karena apa? Mereka pikir, YouTuber mau saingi Atta Halilintar gitu kan? Iya. Itu. Padahal sebenarnya apa ya? Ya kita mau jadi YouTuber itu bukan semata-mata untuk mau bilang kita mau bersaing dengan YouTuber terhebat di Indonesia ya, bukan, tapi tujuannya ya ingin memperlihatkan bahwa kita juga bisa gitu. Bisa kita gali potensi dari dalam diri kita gitu. Nah, iya, dari seorang anak desa lah ya. Ini karena rumahnya di desa jauh dari kota Palu ya, saya kesini. Buktinya bisa sebesar itu sekarang ya. Iya, alhamdulillah. Karena berkat kegigihan juga dan dukungan. Iya, dan dukungan. Dan sebelum tadi gambar diambil ini, saya sempat bicara sama dia. Bukan setting acara ya, tapi ternyata Mas Ian ini selain sudah menjadi YouTuber yang hebat lah, tapi masih mau mengajari orang-orang untuk menjadi YouTuber juga. Tidak pelit berbagi ilmu lah. Iya. Itu kalau nggak salah ada yang sempat diajarin juga beberapa untuk jadi YouTubers ya, tapi banyak. Mungkin ada yang nggak lanjut, ada yang lanjut. Iya, karena itu tadi saya bilang, saya mau ngajarin kalian seperti ini. Tapi kalau mental kalian memang udah awalnya udah tersugesti bahwa ketika mau jadi YouTuber harus punya gaji yang besar,
salah besar. Karena ya tadi kan dari dulu mengajarkan kita bahwa kalau kita mau dapat hasil yang maksimal, maka kita harus berikan juga usaha yang maksimal juga. Gitu. Nah, jadi nggak ada yang instan gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman berpikiran bahwa mau jadi YouTuber itu gampang, tinggal video doang, udah banyak viewersnya, udah gini, ya udah dapat terima uang gitu kan. Nggak seperti itu. Karena apa ya? Ya masa sih kita hanya cuma sekedar di rumah doang nggak tahu ngapa-ngapain yang unfaedah gitu. Masa itu, kecuali mungkin kita artis. Dan ini satu penekanan dari saya. Coba deh mulai sekarang ketika kita menonton sesuatu ya, menonton apapun itu di YouTube. Udah jelas itu unfaedah, kenapa kita mesti harus nonton gitu. Misalkan cerita, oh artis ini maki-memaki gitu. Terus itu yang kita kepoin. Gitu. Di satu sisi ketika ada orang lain yang punya potensi, punya talenta yang lebih, bahkan bisa membawa nama harum daerah, kita malah bully, kita malah ngeyel. Nah, itu yang saya mental yang bobrok sebenarnya bagi saya ya, karena saya paling anti mental yang udah jelas itu unfaedah. Kenapa itu harus dipuji? Kenapa kita harus luangkan waktu untuk nonton, berikan tanggapan pula, membesarkan ya. Membesarkan dia, bahkan diberikan panggung itu. Nah, ini saya sedikit agak kritik terhadap salah seorang YouTuber besar di Indonesia. Kenapa sih postingan atau konten yang nggak bermanfaat atau memang hanya untuk sekedar, ya mungkin tujuannya mereka untuk hiburan, tapi hiburannya itu udah melanggar norma-norma gitu, dari pekerti kita, dari sopan santun kita, apalagi sebagai orang timur gitu. Orang timur pantang bagi dia untuk menceritakan aib. Tapi gila sekarang zamannya itu edan. Konten yang lagi hits adalah membuka aib orang lain. Bukan cuma sekedar membuka aib, tapi memang udah jelas terang-terangan loh gitu. Bahwa ininya dia dipegang. Aduh. Bahkan nggak ada malu-malunya di depan kamera berbicara itu. Mengubar. Misalnya dia berbicara tentang, padahal dia wanita tentang keperawanannya kapan privasinya dia. Udah dengan bangganya dia bercerita seperti itu. Hello, mau taruh di mana ya? Mental kita sebagai seorang penonton juga harus diuji dalam hal ini. Sebaik mana mental kamu ketika kamu udah tahu bahwa itu jelek, udah tahu itu nggak berfaedah, kenapa harus kamu nonton gitu? Hanya karena pengen kepo. Oke, manusiawi lah kepo. Tapi kenapa sih kita harus jadikan itu sebagai panutan? Bahkan di Instagram ya, sampai saya roasting terus, saya telusuri terus. Ini sampai di mana nih orang? Bukan saya ikut kepo sama orang artisnya ini, tapi saya ingin kepo kenapa sih netizen ini selalu ingin tahu dengan orang yang jelas nggak bermanfaat. Bahkan sekarang ya ada sampai dibuatlah berita-berita yang kontroversi tentang artis misalnya. Sampai orang mengikuti karena yang buat kontroversi ini dari artis juga, tapi dia termasuk YouTuber. Terus ketika YouTuber lain yang memberikan kreativitas lebih, potensinya multi talenta bahkan, nggak ada yang nonton. Saya kaget loh, kok ini sampai seperti ini gitu loh, generasi kita gitu. Jadi saya mohon ya kepada teman-teman, berpikirlah bijak, dan ketika bermedia sosial, ya ayo dong pergunakan media sosial itu yang betul-betul bermanfaat, karena generasi kita ini sekarang masih generasi betul-betul banyak diguncang gitu dengan berbagai perubahan zaman. Akhirnya saya takut nanti kita digiring untuk ikuti maunya zaman seperti apa, tapi di satu sisi kita melalaikan yang namanya norma, pekerti dan lain sebagainya, sehingga mentalnya kita rusak gitu. Nah, saya pengennya kita berkembangnya dengan cara apa? Tetap budaya kita tetap kita angkat, dan kita juga jangan sampai ketinggalan zaman. Tapi intinya intinya kita sebagai manusia yang betul-betul berakal gitu, berakal. Nah, supaya kedepannya lebih baik lagi lah gitu, intinya. Positif banget ya. Ya, positif banget. Jadi apa yang Mas Ian sampaikan
Itu hal-hal yang bisa diambil atau menginspirasi saya, jangankan saya, ya, mungkin bisa buat penonton ini. Konten yang dibuat memang itu sangat baik, mengangkat citra tempat dia bekerja. Kemudian yang kedua, tentang Sporty itu adalah memang mengedukasi orang lain bahwa untuk menjadi seorang YouTuber yang terkenal atau mungkin banyak viewers dan subscriber tidak mesti dengan konten-konten yang jelek lah. Iya, cap jelek aja, tapi itu udah sangat positif banget ya. Mas Ian mungkin di sesi terakhir ini bisa diberikan tips, langsung disingkat aja, 3 tips aja lah buat masyarakat yang ingin menjadi YouTubers itu apa saja yang dibutuhkan, Mas? Ya, 3. Pertama mental, niat, dan 1 modal berpikir. Modal materi, tapi modal berpikir. Nah, kalau niat otomatis harus ya, karena kalau nggak niat ya pasti nggak mungkin jadi, gitu kan. Nah, terus semangat usaha kita, bagaimana caranya kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang sebenarnya harus kita munculkan dari diri kita. Dan yang terakhir itu ya pasti otak dong. Otak bagaimana caranya mencari ide dulu gitu. Idenya dapat, temanya dapat atau judulnya dapat, ya udah eksekusi. Nah, gitu aja. Tapi sebenarnya yang perlu digarisbawahi kalau saya sih, kalau saya untuk menjadi YouTuber handal juga, selain dari 3 faktor tadi yang paling yang memang penting ya, tapi bagi saya itu keseriusan. Kalau kamu nggak serius, walaupun udah niat tapi nggak serius, kalau bahasa orang Palu, panas-panas tai ayam ya. Kalau bahasa orang Palu ya, panas-panas tai ayam ya. Apa ya, semangat awal, gencarnya bikin video, bahkan satu hari bisa 3 video. Lama-kelamaan, ya semangatnya menurun. Akhirnya daya juangnya ya otomatis menurun juga. Karena kehabisan ide. Jadi makanya saya bilang, otak kamu itu diajak banyak berpikir gitu. Supaya udah tahu, oh ini pasti positif. Wal mau viral apa enggaknya, intinya buat aja. Yang penting positif, berkualitas, dan buktikan bahwa kamu itu betul-betul memang punya punya kualitas lah. Ya, punya kualitas langsung dibagi ke orang ya. Iya, jadi Mas Ian, saya terima kasih udah mau berbagi, dan yang paling penting buat teman-teman semua, sahabat-sahabat AMR Podcast, Mas Ian ini tidak ragu-ragu berbagi dan tidak pelit ilmu lah berbagi, dan bahkan dia mau mengangkat orang-orang untuk diajari bagaimana menjadi YouTubers yang baik, bukan hanya berhasil ya, tapi yang baik dan berhasil. Dia tidak pelit untuk membagi ilmu. Oleh karena itu kalau misalnya mau kontak dia, Instagram dia mau diikuti, ada Instagramnya apa, Mas? Ian Aditya 31. Ian Aditya 31. Iya. Apa yang disampaikan Mas Ian Bapontar itu sangat menginspirasi saya, dan alhamdulillah hari ini kita bisa berbagi dan sharing bersama di momen kali ini, dan saya berharap ini bukan yang terakhir, tapi saya akan mengambil gambar-gambar berikutnya bersama Mas Ian. Berkelanjutan ini, karena masih banyak hal yang bisa digali oleh beliau ya. Teman-teman, terima kasih, tetap tonton AMR Podcast. Ini adalah channel yang kami hadirkan untuk memberikan ruang bagi masyarakat-masyarakat Palu khususnya yang bisa menginspirasi, tujuannya agar bisa mendidik masyarakat-masyarakat yang ada dengan konten-konten yang berkualitas dan tentu bagus buat tontonan zaman sekarang itu. Tapi boleh saya potong satu? Boleh. Tambahan. Bagi warga Kota Palu ya, yang melihat sebenarnya kalau untuk bagi saya. Tapi ini untuk warga Kota Palu juga. Selama saya terjun ke dunia YouTube, baru AMR Podcast yang punya peralatan selengkap ini. Ngeri. Bahkan sampai pakai mic, pakai kamera, bahkan sampai 3 kamera, luar biasa. Jadi ini salah satu kebanggaan juga untuk masyarakat Kota Palu. Jadi masyarakat Kota Palu yang pengen melihat kualitas gambar yang menarik dan pembahasan yang menarik pula ya, dan otomatis berkualitas, AMR Podcast. Ya, terima kasih. Yang jelasnya peralatan lengkap dan baik, harus didukung oleh narasumber yang sangat baik. Itu intinya. Ya, luar biasa. Baik, Mas Ian, saya terima kasih banyak. Sehat selalu dan salam sukses. Salam sukses. Salam sehat.